Lanjut ke materi kedua oleh Dr. Latifah Hernisa. Dr. Latifah Hernisa ini menjalani pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus tahun 2008, dan menjalani pendidikan spesialis bedah toraks kardiovaskuler BTKV di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus tahun 2017, dan menjalani fellowship bedah jantung pediatrik dan kongenital Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tahun 2018 sampai 2019. Beliau pernah menjadi dokter PTT sampai tahun 2010 dan kemudian saat ini menjadi staf medis di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dari 2018 sampai sekarang, dan di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug dari 2019 sampai sekarang. Selanjutnya kepada Dr. Latifah Hernisa, waktu dan tempat saya persilakan. Dr. Latifah belum di-unmute? Ya, terima kasih Dr. Panji. Slide saya kelihatan ya? Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diminta untuk membawakan mengenai inovasi terkini pada pembedahan penyakit jantung bawaan. Sorry. Oke. Jadi, inovasi dalam bedah jantung pediatrik dan kongenital itu sebetulnya terjadi cukup pesat. Kenapa? Karena usia dari disiplin ilmu bedah penyakit jantung bawaan atau bedah PJB itu termasuk muda. Jadi operasi bedah jantung bawaan pertama di dunia yaitu tahun 1940, dan sejak saat itu mulai banyak sekali diciptakan teknik-teknik operasi baru yang dipakai sampai sekarang gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan disiplin ilmu lain, misalnya ilmu bedah digestif gitu ya, atau bahkan misalnya ilmu kedokteran gigi gitu, itu sudah mungkin dari zaman sebelum Masehi sudah mulai berkembang, tapi ilmu bedah jantung sendiri baru di abad ke-20 ini mulai berkembang. Nah, inovasinya itu tercipta dari, ya seperti biasa lah, dites sesuatu teknik atau suatu ilmu, dites, kemudian kalau misalnya gagal ya ditinggalkan, tapi kalau berhasil dicoba lagi seperti itu. Dan biasanya teknik-teknik operasi tersebut dinamai sesuai dengan nama penemunya gitu. Jadi namanya apa prosedur, siapa prosedur gitu ya. Nah, teknik-teknik operasi klasik ini berkembang menjadi dua. Yang pertama ya ditinggalkan sama sekali, yang kelompok pertama ditinggalkan sama sekali. Yang kelompok kedua ini masih dikerjakan sampai sekarang, dan bisa saja dia dikerjakan persis seperti waktu dikemukakan atau diajukan dulu, atau sudah mengalami berbagai modifikasi. Sebagai contoh ini sejarah dari penyakit jantung bawaan, ya. Pertama kali dilakukan namanya ligasi PDA. Jadi tahun 1938 di Boston Children's Hospital itu dilakukan ligasi PDA. Itu operasi yang cukup sederhana, tapi sampai sekarang masih dikerjakan ligasi PDA. Kemudian tahun 45 mulai banyak teknik-teknik operasi lain, misalnya BTT-shunt, ya. Kemudian ada coac repair, kemudian ada Brock prosedur ya kita bilangnya, itu valvotomi atau pembukaan katup pulmonar yang sebelumnya dia tertutup gitu. Nah, setelah itu tahun 50 mulai dikerjakan atrial septektomi secara tertutup, artinya jantungnya tidak dibuka. Kenapa? Karena pada saat itu belum diciptakan namanya mesin cardiopulmonary bypass. Jadi operasi jantung dilakukan secara tertutup semua, mulai dari PDA sampai tahun 52 ini akhirnya ada juga operasi namanya PA bending, jadi pembuluh parunya dijerat.
Nah, barulah tahun 55 Lillehei ini membuat atau menemukan suatu mesin ya yang bisa menggantikan fungsi jantung dan paru pada saat operasi. Karena operasi jantung terbuka, karena jantungnya dibuka, jantung itu harus dalam kondisi berhenti dan darahnya harus dikeluarkan, artinya tidak boleh berisi darah gitu. Nah, selama berhenti itu yang akan melakukan pompa dan akan memberikan oksigenasi adalah mesin jantung paru ini yang nantinya dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian dari situ berkembang pesat berbagai teknik operasi penyakit jantung bawaan, mulai dari sending ya, sending itu atrial switch, jadi atriumnya ditukar. Kemudian Mustard juga berkembang. Ini operasi untuk transposition of great arteries. Nanti saya jelaskan apa itu transposition of great arteries. Kemudian pada akhirnya tahun 76 diajukan atau dipresentasikan suatu teknik arterial switch operation. Jadi arteri atau pembuluh darah besarnya yang ditukar, bukan atriumnya lagi. Yaitu oleh Dr. Adib Jaten di Brazil. Dan tahun 81 mulai ada operasi yang sampai saat ini angka keberhasilannya sangat kecil, yaitu Norwood Procedure. Jadi inovasi sendiri, selain pada teknik operasi, juga ada terjadi pada berbagai hal ya. Pertama, tadi teknik operasi, kedua, pendekatan operasi, gitu, apakah kita akan berkolaborasi dengan siapa, gitu ya. Ketiga, pada mesin atau teknologi pendukungnya, penemuan alat CPB itu termasuk adalah inovasi pada mesin atau teknologi pendukung. Dan yang keempat adalah inovasi untuk mencari solusi terhadap penyakit jantung end stage. Nah, yang pertama ini masing-masing akan saya berikan satu buah contoh aja gitu ya, karena sebetulnya ada banyak. Untuk yang teknik operasi, saya akan menjelaskan mengenai transposition of great arteries. Kenapa? Karena ini operasi yang tergolong sulit dan mengalami berbagai evolusi terhadap operasinya sampai akhirnya sekarang ditemukan suatu teknik yang sangat membantu dan angka keberhasilannya tinggi gitu. Ya. Jadi transposition of great arteries adalah kelainan jantung bawaan di mana pembuluh darah besarnya tertukar. Kalau ini adalah jantung normal di mana jantung kanan mengalirkan darah ke paru-paru dan jantung kiri mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pada transposition of great arteries, jantung kanannya mengalirkan darah ke seluruh tubuh, jantung kirinya mengalirkan darah ke paru-paru. Artinya apa? Aliran darah kotor yang masuk ke jantung kanan bukannya dimasukkan ke paru-paru untuk diberikan oksigen, tapi malah disebarkan lagi ke seluruh tubuh gitu. Sedangkan aliran dari paru-paru yang memiliki saturasi oksigen tinggi gitu ya, kita bilangnya darah bersih, harusnya kan dia disebarkan ke seluruh tubuh, tapi dia malah dikembalikan lagi ke dalam paru. Artinya apa? Kedua aliran darah ini paralel, jadi dia tidak serial ya. Kita lihat di sini dia tertukar. Nah, biasanya anak-anak seperti ini akan survive apabila dia memiliki mixing yang baik. Mixing itu artinya pencampuran antara kedua aliran paralel ini. Biasanya di level ASD atau PDA. Bisa juga di level VSD ya, tapi yang batasan di sini adalah TGA yang simple. Jadi TGA yang tidak disertai kelainan jantung lain selain ASD dan PDA. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa pembedahan pada TGA mengalami berbagai evolusi. Pertama dari mulai atrial septektomi. Jadi tadi saya bilang survivalnya sangat tergantung pada mixing. Nah, zaman dulu mereka sudah mengerti atau memahami konsep dari mixing ini, tapi belum tahu bagaimana caranya membuat mixing itu terjadi gitu, karena belum bisa mengerjakan operasi jantung terbuka. Kalau kita buka jantungnya, darah keluar, udara masuk ke aliran gitu ya, bisa terjadi stroke, shock dan lain sebagainya. Jadi mereka menciptakan yang namanya Blalock-Hanlon Procedure. Blalock-Hanlon Procedure ini dia mencampurkan dia seperti menciptakan ASD ya, jadi dia mencampurkan aliran darah dari pulmonary vein dan right atrium
ya. Jadi diklaim dulu sebentar, cepat-cepat mereka buka, kemudian dijahit luarnya, jadi supaya di dalamnya itu bercampur. Nah, ini era sebelum CPB ya. Kemudian diciptakan CPB, jadi para dokter bedah mulai leluasa berkreasi, menciptakan suatu teknik suka-sukanya gitu, bagaimana caranya secara logika, secara fisiologi bisa membuat pasien survive. Nah, untuk TGA ini, atrial septektomi atau Blalock Hanlon prosedur digantikan oleh atrial switch. Ya. Jadi alirannya ditukar. Nah, jadi si jantung kanan yang tadi mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya, dibuat supaya menerima darahnya adalah darah yang bersih. Gitu. Jadi muter dulu ke sini, baru ke sini. Nah, jantung kiri yang tadinya menerima aliran darah bersih dialihkan nih. Jadi menerima darah yang kotor sehingga dia masuk ke paru. Nah, ini namanya atrial switch. Tapi ya keberhasilannya juga kurang baik, long term survival-nya kurang baik, hasil jangka panjangnya kurang baik, sehingga mereka memikirkan lagi gimana sih yang lebih bagus ya. Waktu itu mungkin mereka sudah tahu bahwa ini sebaiknya memang ditukar, ya kan? Karena kan aslinya memang bukan begini gitu, harusnya ditukar. Tapi mereka belum punya alat yang baik, benang yang baik gitu ya untuk menyambung koroner. Kenapa? Karena karena aortanya keluar dari jantung kanan, koronernya juga keluar dari jantung kanan. Jadi kalau kita pindahkan dia hingga keluar dari jantung kiri, koronernya harus ikut dipindahin supaya dia mendapat aliran darah yang kaya dengan oksigen. Nah, pada saat itu belum ada tuh benang-benang yang bagus seperti sekarang, yang benang kecil, yang kuat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian diciptakanlah si tahun 70-an Adip Jaten ini menciptakan yang namanya atrial switch, jadi dipindahin. Pada saat itu ini dianggap suatu breakthrough ya, karena ini berhasil meningkatkan survival, meningkatkan long term freedom from operation pasien-pasien TGA. Nah, lantas setelah diciptakannya Jaten atau atrial switch operation itu, apakah septektomi dan sending atau master ditinggalkan? Tidak. Penemuan itu tetap dimanfaatkan sampai sekarang. Pada prosedur Blalock Hanlon atau prosedur atrial septektomi, ini dilakukan modifikasi sehingga bisa dilakukan secara minimal invasif dengan kateterisasi. Jadi dilakukan balon atrial septostomi, jadi dibolongin ini. Dia ada PFO, kemudian PFO-nya dilebarkan supaya dia stretch, sehingga mixingnya jadi lebih baik. Biasanya dikerjakan pada pasien-pasien yang newborn, ya, yang desaturasi, pada pasien TGA juga bisa, dan pasien-pasien lain yang perlu mixing. Gitu. Kemudian sending atau master, apa ditinggalkan? Tidak juga, karena tetap digunakan untuk kelainan-kelainan lainnya, misalnya ini Rastelli sending, ini pada pasien CCTGA, ya. Jadi tetap digunakan untuk kelainan lain selain TGA yang simpel tadi. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia kasus arterial switch itu sudah lama sekali ya, mulai dikerjakan. Kalau tidak salah tadi Prof. Paul menyebutkan mungkin di Surabaya tahun 2004. Saya sendiri menemukan laporan operasi karena dari digital tahun 2006, tapi mungkin yang laporan tertulisnya saya tidak punya akses. Jadi sudah lama ya, udah 20 tahunan. Nah, sedangkan operasi jantung sendiri dimulai tahun 85, artinya arterial switch ini baru gitu ya, baru bisa dikerjakan. Nah, selain di harapan kita juga dikerjakan di RSCM dan di Sutomo dengan keberhasilan yang cukup baik dan di beberapa rumah sakit swasta besar di Jakarta. Mungkin di Surabaya juga kali ya, saya kurang paham mengenai hal itu. Kemudian hasil operasinya semakin baik dengan angka kematian yang semakin kecil dan prognosis jangka panjang yang cukup baik. Nah, tantangan juga untuk kita bahwa kasus arterial switch yang datang ke kita biasanya adalah kasus-kasus late presentation.
bahkan ada pasien yang sudah istilahnya tidak mau diterima di negara lain gitu ya untuk dioperasi karena terlalu tua, karena biasanya pasien arterial switch itu dikerjakan pada usia bayi ya. Kemudian kita kerjakan dengan hasil yang baik gitu. Nah, kemudian sekarang mulai banyak dikerjakan karena kita cukup percaya diri akibat banyaknya ECMO yang sudah di-approve oleh pemerintah untuk membantu kita operasi. Dan arterial switch ini adalah kasus yang sangat banyak memakan biaya. Nah, di harapan kita sendiri, angka operasinya bervariasi ya. Dari tahun 2013 itu 15. Ada sih sebelum-sebelumnya, cuma saya tampilkan ini dari tahun 2013 sampai 2021. Waktu itu kita masih memiliki 2 kamar operasi, tapi kita sudah mengerjakan 15 dan 17 kasus per tahun. Kemudian setelah kita mempunyai 3 kamar operasi, kita mulai meningkatkan jumlah operasi arterial switch kita. Tapi sayangnya pada tahun 2020 karena kasus COVID mulai muncul dan meningkat, operasi arterial switch kita turunkan. Nah, hasil ini mortalitasnya juga cukup baik, mulai dari 20% di tahun 2013, kemudian hampir flat, tapi di 2017 kita mengalami peningkatan yang penurunan yang signifikan, ya. Kemudian 2020 ini karena kembali lagi karena kasus COVID ya, jadi ada pasien-pasien yang terkena COVID dan lain sebagainya. Tapi di 2021 kita hanya memiliki kematian 1% dari 16 kasus, jadi cukup baik. Penyebab kematiannya juga mengalami pergeseran. Kalau dulu 2016 ke bawah biasanya karena problem koroner, ya artinya technical dan juga LV, ya failure. 2017 ke atas kita mulai menghadapi yang namanya infeksi. Jadi infeksilah yang menyebabkan kematian menjadi cukup tinggi. Nah, itu mengenai arterial switch. Yang kedua, pada inovasi mengenai pendekatan operasi, sebenarnya ini sekilas aja, kita ada yang namanya hybrid prosedur. Nah, memang di Rumah Sakit Harapan kita belum ada yang namanya OK atau kamar operasi hybrid. Apa sih hybrid itu? Hybrid itu adalah kamar operasi sekaligus kamar kateterisasi, artinya kita bisa melakukan 2 jenis tindakan, yaitu pembedahan dan kateterisasi sekaligus di saat yang bersamaan. Nah, ini contoh kamar operasi hybrid ya, canggih sekali. Ini dari Amerika. Di Indonesia sudah ada, kalau tidak salah ada di JHC dan di Aceh juga sudah ada, tapi saya belum update lagi. Jadi ini sangat membantu terhadap tindakan kita, gitu ya. Saya berikan suatu contoh kasus yang namanya hypoplastic left heart syndrome atau fisiologi. Ini adalah kelainan kongenital yang sangat kompleks, di mana jantung kiri tidak berkembang. Jantung kiri itu apa aja? Ya atrium kiri, ventricle kiri, hingga aortanya juga tidak berkembang. Artinya aliran yang dialirkan ke seluruh tubuh sedikit, low cardiac output. Nah, dulu kita melakukan operasi yang tadi saya sebutkan namanya Norwood prosedur. Norwood prosedur itu memiliki angka kesuksesan yang sangat rendah, gitu. Hanya sekitar 50% worldwide. Jadi seluruh dunia tidak terlalu besar, gitu ya. Nah, sehingga para dokter bedah melakukan berkolaborasi dengan dokter jantung mencari kira-kira apa sih yang bisa menurunkan mortalitas gitu ya dari pasien HLHS. Nah, diciptakan namanya operasi paliatif hybrid. Kalau dulu dilakukan Norwood, jadi aortanya ditambal, kemudian dikasih shunt dan sebagainya, ini memerlukan waktu lama, kemudian operasinya lama, penggunaan CPB-nya lama, sehingga mortalitasnya tinggi. Tapi diciptakan hybrid, yaitu ya kita melakukan bending atau dijerat, ditambah dengan kita buat PDA stent dan arterial IAS stent.
Jadi supaya ini aliran mixingnya tetap bagus, ini mixingnya tetap bagus, tapi aliran yang ke paru-parunya dikurangi gitu, supaya aliran ke sistemiknya jadi banyak. Nah ini tindakan hybrid ini dikerjakan dalam satu waktu di kamar operasi hybrid tadi harusnya. Nah di Indonesia di harapan kita pernah dikerjakan tapi tidak dilakukan di OK hybrid. Jadi kita lakukan PA bending dulu, kemudian cepat-cepat langsung dibawa ke kamar operasi, ke kamar kateterisasi untuk dipasang IAS stent. Sebelumnya sudah di PDA stent ya. Jadi itu salah satu juga inovasi gitu. Nah, si hybrid prosedur ini biasanya survivalnya jauh lebih baik ya, dibanding dengan Norwood untuk yang masa sekarangnya. Jadi ini salah satu contoh dari inovasi di bidang approach ya. Jadi kerjasama dengan kardiologi untuk melakukan hybrid palliation. Kemudian inovasi dalam mesin atau teknologi pendukung. Tadi sudah saya sebut bahwa CPB merupakan suatu breakthrough terhadap perkembangan pembedahan pada PJB. Nah, turunan dari CPB itu adalah namanya ECMO. Nah, jadi ECMO ini extracorporeal membran oksigenator. Jadi kalau kita tadi operasi, kita hentikan jantung, nah yang memompa ke otak, ke usus, ke seluruh tubuh adalah mesin CPB. Nah, hal itu diterapkan dalam ECMO untuk waktu yang jangka panjang. Jadi jantung dan paru diistirahatkan, bukan diberhentikan, yang beda dengan operasi. Dia diistirahatkan, jadi dia biarkan berdenyut, tapi tidak diberikan beban. Jadi seluruh pompanya itu diambil alih oleh yang namanya ECMO ini. Jadi pasien-pasien itu dicegah terjadi heart failure, ya, dengan memasang ECMO. Jadi sambil dia membaik fungsi jantungnya, karena kalau habis operasi pasti fungsi jantung sedikit menurun ya. Jadi kita berikan waktu dengan memasang ECMO. Nah, fungsinya macam-macam. Biasanya ini yang biasa kita kerjakan ya. Kalau dia tidak bisa winning dari CPB, artinya kita tidak bisa melepas dari CPB. Kemudian kita transfer dengan ECMO. Jadi perlahan-lahan bertahap melepasnya. Atau yang sering dilakukan juga adalah emergency CPR. Jadi kita CPR terus tapi nggak respon-respon, tapi otaknya segalanya masih bagus, kita anggap masih baik, ya kita langsung masukkan ke eCPR ini supaya jantungnya bisa istirahat dulu, tapi fungsi organ lainnya tetap baik, tetap mendapat perfusi. Oke, sorry. Nah, selain fungsi untuk dua hal ini, ECMO juga dipakai untuk bridge to transplant. Jadi sementara pasien itu heart failure menunggu donor gitu ya, kita pasangkan ECMO. Atau bridge to long term device, sementara kita menunggu alat ventricular assist device, kita pasang dulu ECMO. Atau misalnya kita nggak tahu nih kok ini nggak bisa winning-winningnya, nggak tahu penyebabnya apa gitu. Entar dulu deh, kita kalau misalnya mikir atau kita konsultasi, kita lakukan konferensi dan lain sebagainya, keburu meninggal pasiennya. Nah, kita pasang ECMO dulu, habis itu baru kita mikir gitu ya. Jadi minta tolong atau konsul ke siapa, ini gimana ya baiknya, ada yang salah apa gitu, kita lakukan, kita pasang ECMO dulu. Buying time ya ibaratnya. Atau misalnya kita mau operasi selanjutnya, tapi nggak bisa langsung gitu ya. Jadi kita tunggu dulu, kita pasang ECMO dulu. Ini ECMO sendiri, ya seperti CPB. Jadi dia ada pompa yang fungsinya menggantikan jantung, dan ada oksigenator yang fungsinya menggantikan paru. Gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Ini alatnya, ini yang kita punya, ya. Kemudian ini dari luar negeri. Sekarang sih kita punya nih yang ini, yang model seperti ini. Jadi dia standby, siap didorong, siap dipasang kalau dibutuhkan. Cepat ini pemasangan, persiapannya bisa cuma 15 menit primingnya ya. Jadi untuk emergensi cocok. Nah, ini pasien kita yang sudah terpasang ECMO ya. Ini pasiennya, ini alat ECMO-nya ya. Ini darah di dalam selang-selang ini adalah darah dari pasien dan menuju pasien gitu ya.
Nah, kemudian inovasi lainnya, biasanya para dokter bedah jantung anak mencoba mencari solusi terhadap end-stage disease. Apa itu end-stage disease? Jadi penyakit jantung bawaan yang kita nggak bisa operasi lagi, mau diapain juga susah, gitu ya. Ya, kita lakukan namanya heart transplantation, termasuk tadi sebetulnya HLHS adalah kandidat untuk transplantasi. Indikasinya ini, ya, end stage heart disease yang tidak bisa sembuh dengan conservative measures. Jadi misalnya dia NIHA-nya sudah tinggi gitu ya, tidak refraktori NIHA kelas 3, 4. Nah, artinya udah failure banget, udah jelek banget lah nih si jantungnya. Ya, berarti kita bisa masukkan dia ke dalam kandidat transplant. Atau ini ya, ini jurnalnya, guidelines-nya, end stage heart failure with severe symptoms, ya, dengan beberapa kontraindikasi ya. Nah, ini dia transplant, ada macam-macam sebetulnya. Ini salah dua yang umum dilakukan, biatrial ya. Jadi kita nggak ini kalau tindakannya sebetulnya lebih sederhana, lebih sedikit yang dijahit dan lebih gede yang dijahit dibanding tadi arterial switch, ya, dibanding Jatem tadi. Ya, ini RA-nya tetap dipakai, ini yang dipakai hanya pulmonary vein-nya aja. Ya, jantungnya semua ditemplokin ke situ, kemudian di sini kita tidak perlu menyambung koroner karena kita menyambungnya di atasnya lagi. Gitu. Nah, ini prognosisnya, survival-nya, median survival-nya biasanya 10 tahun. 1 tahun pertama 85%, kemudian sampai 15 tahun itu 30% pasien bisa bertahan sampai 15 tahun. Nah, makin lama dia bertahan, makin bagus tentu prognosisnya, gitu ya. Cuma tetap tidak seperti pasien yang tanpa transplantasi ya, karena walaupun dia udah diganti jantungnya dengan yang baru, akan banyak masalah juga, masalah aritmia lah, masalah macam-macamnya, termasuk penggunaan imunosupresan yang tinggi, ya. Hilang satu slide saya. Oke, di Indonesia bagaimana? Nah, kita akan baru mau memulai transplantasi, tapi bukan untuk pasien anak atau bukan untuk pasien penyakit jantung bawaan. Karena transplantasi tadi adalah solusi terhadap end stage disease. Nah, jadi kalau ada pasien tua yang mengalami penyakit jantung koroner kemudian sudah end stage, nah itu juga merupakan kandidat yang baik untuk dilakukan transplantasi jantung. Nah, yang itu yang akan kita mulai kerjakan. Peraturan dan lain-lainnya, kalau di Indonesia kondisinya sebetulnya dikatakan tidak sesuai undang-undang, tidak juga, sudah ada undang-undangnya. Ya, memang ada kontroversi ya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 117, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan. Artinya apa? Nggak bisa kita pakai peraturan fungsi sistem jantung sirkulasi yang berhenti, karena kan kita perlu dia tetap bergerak, tetap berfungsi, gitu ya. Berarti kita akan memakai si atau ini apabila kematian batang otak telah dibuktikan. Nah, itu didukung dengan pasal 123 bahwa pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ. Jadi secara undang-undang sudah ada regulasinya, ya. Yang sulit memang informed consent dari keluarga. Itu yang sulit. Ada masalah agama atau masalah ya keluarga di Indonesia tuh walaupun ayahnya setuju, mungkin nenek nomor sekiannya nggak setuju, bisa nggak setuju itu. Ya, jadi memang agak susah. Tapi bisa, pasti bisa. Kemudian sistem, kita belum ada sistem terpusat mengenai database donor dan resipien. Kemudian alur juga belum ada, tapi kita mulai mengerjakan itu.
sarana dan prasarana sudah ada, kita sudah punya, dan sudah didukung oleh pemerintah. Kemudian sumber daya manusia, jadi SDM-nya kurang, tapi bukan berarti tidak ada. Kurangnya itu kenapa? Karena si orang yang mau melakukan transplant ini melakukan operasi-operasi yang lain, jadi overload gitu ya. Jadi sehingga nggak sempat mikirin itu lagi. Tapi sebetulnya bisa gitu. Nah, ini dia tantangan kita dalam melakukan inovasi di bedah penyakit jantung bawaan. Pertama, high mortality ya. Jadi dari tahun 40 itu mulai mengerjakan ini, itu biasanya tidak langsung baik hasilnya. Seperti pasien BT-Shan yang terkenal itu, yang ada di film-film. Setelah dilakukan BT-Shan, sebenarnya dia hanya bertahan selama beberapa bulan, gitu ya. Atau Senning waktu itu melakukan operasi, kemudian dia mencoba melakukan operasi Senning, tapi keberhasilannya rendah, dia mulai down ya. High mortality ini bikin orang jadi down atau jadi males ngulanginnya lagi gitu lah ibaratnya ya, kasarnya. Atau misalnya kita udah capek-capek, semua udah cost udah banyak dan lain sebagainya, ternyata meninggal, biasanya untuk yang kemudiannya jadi mikir-mikir dulu. Itu suatu tantangan sebetulnya. Kemudian high cost ini jelas untuk negara Indonesia, negara berkembang, biaya menjadi masalah utama. Gitu. Tapi ya sampai saat ini sih kita terbantu dengan adanya BPJS ya. Jadi bisa pasti. Kemudian patient overload tadi sudah saya jelaskan bahwa dokter bedah tadi sudah dijelaskan juga sebelum-sebelumnya dalam presentasi sebelumnya. Dokter bedah jantung anak hanya sedikit, pasiennya banyak gitu. Jadi kebanyakan pasien, jadi nggak sempat nih mikir, aduh saya mau transplant nih persiapannya gini, taunya pasien yang PGA-nya masih ngantri misalnya gitu. Ya, jadi overload. Kemudian follow up. Nah, follow up juga penting nih karena biasanya pasien kalau udah enakan nggak mau balik lagi dia. Gitu. Jadi, udah enakan padahal sebenarnya perlu berkali-kali operasinya bertahap, tapi dia nggak kembali lagi. Nanti udah berat baru kembali lagi. Jadi ini juga susah ya. Berhubungan dengan demografi juga mungkin susah, kotanya susah. Mungkin biaya juga, misalnya dia perlu biaya ke Jakarta nggak punya uang, itu juga susah. Dan ini ethical issue ya. Ethical issue ini ya sebetulnya tidak masalah ya kalau peraturannya jelas dan didukung oleh berbagai misalnya LSM atau apa itu lembaga swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan dan lain sebagainya sebetulnya bisa. Cuma yang mengkoordinir itu susah sekali. Nah, apa keistimewaan bedah PJB di Indonesia? Pertama, kita punya persediaan pasien kompleks yang banyak sekali. Jadi kita bisa berkreasi sebetulnya secara kasar, tapi kembali lagi kita harus tetap memperhatikan masalah etika. Kemudian kita punya kasus-kasus yang very late presentation. Jadi harusnya cocok kalau kita jadi ahli terhadap penata laksanaan adult congenital heart disease. Jadi harusnya kita ahli nih dalam ACHD ini. Kenapa? Karena biasanya pasien kita datang udah tua-tua, udah dewasa, udah besar gitu ya. Jadi udah susah, yang udah ditolak mau dia berobat ke Singapura, ke Malaysia udah ditolak-tolakin semua karena udah ketuaan. Kemudian remote area. Nah, remote area ini memang bikin jadi susah follow up, high cost. Tapi sebenarnya ini suatu tantangan untuk kita menciptakan suatu teknik-teknik baru gitu yang disesuaikan dengan kondisi. Dan ini jaminan kesehatan nasional bisa menjadi keuntungan, bisa juga menjadi kerugian untuk kita. Keuntungan karena pasien jadi tidak perlu mengkhawatirkan biaya, pasien juga jadi berani untuk berobat, tapi kerugiannya karena dananya terbatas, jadi kadang kita agak susah untuk melakukan kasus-kasus yang kompleks gitu, tapi tetap sih diusahakan. Kesimpulannya, jadi pembedahan pada penyakit jantung bawaan itu disiplin ilmu yang masih muda, artinya baru ditemukan dan masih banyak yang bisa atau akan ditemukan di kemudian hari. Nah, mulai berkembang pesat setelah ditemukan CPB dan bisa dalam berupa teknik operasi, approach, teknologinya, mesinnya, juga bisa terhadap solusi end-stage disease. Nah, operasi arterial switch sudah dikerjakan di Indonesia sejak 2006 atau
ke bawah ya, saya perlu lihat lagi, dengan hasil yang cukup baik. Kemudian bedah PJB dengan teknik hybrid prosedur, dengan prosedur kateterisasi sudah dilakukan juga dengan berbagai modifikasi. Mudah-mudahan ke depan betul-betul hybrid prosedur sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian mesin ECMO sudah lama digunakan di Indonesia, tapi dia sempat stagnan karena high cost. Tapi sejak adanya COVID-19, pemerintah mengadakan cukup banyak ini mesin ECMO, sehingga kalau sudah tidak digunakan untuk COVID, bisa kita manfaatkan untuk pengembangan bedah jantung. Kemudian ini kasus pertama transplantasi jantung baru akan dilaksanakan di Indonesia dalam waktu dekat. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.